Guru Penggerak Angkatan 9 Kabupaten Sarawangun. Wawancara Pak tentang pengambilan keputusan pada dilema etika pada sekolah di lingkungan sekolah yang saya aktif sekarang Pak. Dan di sini ada beberapa mungkin pertanyaan ini adalah permasalahan dilema-dilema yang ada di sekolah kita seperti itu Pak. Baiklah Pak, untuk pertanyaan yang pertama itu Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi nih Pak kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral di sekolah kita? Oh iya, sebenarnya gini, kita ini kan di situ sekolah pasti ada beberapa problem. Kalau nggak ada problem di satu pendidikan, kita nggak ada fungsinya. Kepala sekolah, disitulah fungsinya kepala sekolah. Nah, terus mengidentifikasi problem itu, kita kan punya beberapa sesuai dengan bidang. Di bidang kesiswaan ada, bidang kurikulum ada, bidang sarana dan prasarana juga ada, dan bahwa itu terus secara strukturalnya. Biasanya secara berjenjang itu akan lebih problema yang ada, dan juga semua itu tidak terlepas dan tidak menutup kemungkinan permasalahan dan problem-problem itu langsung disampaikan kepada saya secara langsung. Itu jadi banyak hal yang bisa kita lakukan untuk mengidentifikasi, dan juga saya pasti melihat keadaan-keadaan yang ada. Saya juga tidak bisa standby di sini saja. Saya harus sekali-kali harus mendengar kondisi, harus masuk ke dan beberapa waktu secara berkala saya juga harus kondisi saya sampai rata itu nanti akan muncul lah kan biasanya akan muncul itu untuk identifikasi itu muncul. Nah, lalu kita identifikasi kepada kita selesaikan seperti itu untuk mengidentifikasi seperti itu. Jadi semua ini bergerak. Kalau fokus kepada saya untuk mengidentifikasi problem-problem itu, jadi apa namanya itu tidak terfokus misalnya saja saya tidak ini semua ini. Jadi kita itu kan saling berkaitan, informasi itu saling berkaitan. Justru dari permasalahan saya ini juga jadi secara struktural itu, secara organisasinya ada, tapi tidak bagaimana itu bisa langsung kita ada ada sekolahnya, ada wakil, ada bisa itu akan mempermudah kita untuk mengidentifikasi. Iya. Gitu. Jadi saling bekerja sama dari struktural ya Pak ya. Ya. Jadi mereka mempunyai permasalahan, kita kepada Bapak bagaimana solusinya, seperti itu cara mengidentifikasi Pak ya. Mereka punya tupoksi masing-masing di dalam tugas mereka ya Pak ya. Nah, oke Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah kita, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan
yang satu lagi itu sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi benar lawan benar sebenarnya. Iya. Itu repot itu sebenarnya itu. Kita kalau mengambil keputusan itu terkait dengan masalah itu apa? Iya. Benar dan benar ini. Iya, benar dan benar ini yang susah itu. Tentu kita akan lihat dulu. Ini benar. Kan ini ada permasalahan. Iya. Tapi ada dua alternatif keputusan yang saya ambil. Kita ambil keputusan A, benar. Ambil keputusan B, benar juga. Nah, berarti kan kita harus pertimbangkan. Pertimbangkan. Jadi ini yang kita lihat itu ada beberapa sisi. Jadi itulah yang namanya istilah ada kebijakan. Ada keputusan, ada kebijakan. Nah, ketika benar dan benar ini juga perlu kebijakan dari seorang pemimpin. Lihat jangka panjang ke depannya seperti apa yang efektif. Biasanya ini memiliki plus dan minusnya masing-masing. Jadi keputusan A, kelebihannya ini. Contoh video. Kita dapat surat dari dinas pendidikan. Ternyata dalam analisis jabatan yang ada dalam guru itu, ternyata kita itu lebih jumlah gurunya. Kelebihan gitu ya, Pak ya. Sementara kita gurunya kreatif, Iya. semangatnya tinggi, penuh inovasi, ya kan? Iya, dilema itu Pak. Iya, benar-benar Pak itu. Dilepas kita Iya, tuh benar-benar. tak dilepas Kelebihan kelebihan. dikasih peringatan gitu ya Pak ya. Kita itu dapat situ kita bicara, punya bicara. Ya. Terus ada lagi, terkadang kita itu kan bisa konsultasi dengan kita bisa konsultasi sesuai dengan dari kita. Kalau ini terkait dengan kurikulum kita bisa konsultasi, bisa berdiskusi. Biasanya teman-teman sudah memiliki pemikiran sendiri, jadi kita bisa masukkan. Di situ ya Pak ya. Berarti selama ini harus ada kebijakan. Ya. Mencari solusi terlebih dahulu, baru mengambil kebijakan. Oke. Selanjutnya Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa nih Pak yang bisa Bapak lakukan ketika ada dilema? Dilema etika. Iya. Langkah-langkah. Iya. Kalau dilema etika ini betul lah, kita pertama itu identifikasi akar. Benar, Pak. Akarnya dulu ya. Ya. Nah, terus kita lihat juga ini biasanya kan untuk penyelesaian ini kan kita ada. Kalau penyelesaiannya itu tidak harus sekarang, maka itu kita bisa Rembuk dulu ya Pak. Rembuk. Musyawarah dulu ya. pihak-pihak terkait. Terkadang juga ada. Ini butuhnya cepat. Hari ini lah. Harus kebijakan harus segera diambil. Ya. Keputusan harus segera diambil. Kalau kita tunggu masukan dari ini, masukan ini, patahkan. Ada kondisi seperti itu. Nah, itu perlu kebijakan kita. Nah, ini terus juga pastikan kita tidak menempatkan kepentingan. Nah, kalau kita sudah ganamkan kepentingan kita aja, pasti kita berpihak. Nah, lepaskan itu, ikhlaskan kita itu. Makanya kita juga berbicara niatnya bagus. Kalau niatnya bagus, ikhlas kerjanya juga bagus. Nah, ketika kita tidak ada menanamkan kepentingan secara itu, maka biasanya keputusan kita mengambil itu akan mencoba membeli semua. Nah, dan juga
insting juga berubah. Insting juga berubah. Dan juga ketika terjadi dilema, apalagi itu terkait dengan antara satu dengan yang lain. Nah, itulah gunanya seorang pemimpin itu memahami dan juga setiap itu menjadi dasar juga, menjadi pertimbangan juga dalam mengambil keputusan. Berarti bukan hanya mengambil keputusan sepihak saja, harus paham dulu ini masalahnya apa, orangnya bagaimana. Karena lihat dulu ya. Orangnya bagaimana juga ya Pak ya. Ya. Gitu ya Pak ya. Iya Pak. Tapi kita tinggal lihat, pastikan kita tidak mengambilnya untuk secara personal, secara pribadi. Biasanya kalau tidak dengan personal Susah ya. dia hanya terserah dengan keputusan dan kebijakan. Gitu. Itu ya Pak ya untuk langkah-langkah prosedurnya yang Bapak ambil selama ini. Baiklah Pak, selanjutnya yang Bapak anggap efektif nih Pak dalam mengambil kasus-kasus dilema, keputusan dalam menyelesaikan kasus-kasus dilema yang Bapak anggap efektif selama ini. Iya. Saya yang paling efektif selama ini, saya mengambil keputusannya itu sebelum Oh iya. Berarti musyawarah ya Pak ya. yang terkait. Tapi rembuknya itu tidak secara total. Dia berkaitan dengan itu saja. Kalau berkaitan dengan sarana dan prasarana saja, terus sarana itu untuk kebutuhan misalnya untuk pembelajaran atau kebutuhan siswa. Pembelajaran berarti saya seperangan dan kalau pembelajaran berarti siswa dan guru-guru. Oh iya, berarti seperti itu ya Pak ya. Sangat bagus ya Pak ya, berarti tidak musyawarah untuk keseluruhan tetapi langsung ke personalnya ya Pak ya. Kalau musyawarah itu Benar Pak, benar Pak ya. Akhirnya nanti masukannya banyak, ide-idenya banyak, eksekusi terus milih idenya gak enak. Eksekusinya mana? Gitu ya Pak ya, itu belum lebih efektif yang Bapak anggap sekarang ya Pak ya. Mungkin nanti selanjutnya kami bisa seperti itu juga dalam mengambil keputusan kepada siswa, contohnya mungkin ya Pak ya. Nah, selama ini tantangan apa saja sih Pak? Tantangan yang pernah Bapak rasakan atau dalam mengambil keputusan itu apa? Tantangan yang Bapak hadapi ketika Bapak untuk mengambil keputusan dilema ini? Tantangannya itu gitu. kita lihat sisi plus minusnya itu ya. Oh iya. Terkadang juga semacam ada kedekatan emosional kita ya. Mungkin dalam istilah itu pendidikan moral. Satu sisi saya berteman dekat, Iya. akrab, gitu kan. Satu sisi dia bagus kinerjanya, baik, tidak ibu guru matematika. Teman saya lagi, Iya, akrab lagi. akrab udah tahu ya Pak ya sifat gitu ya Pak ya. Mengajar matematika, siswanya sebenarnya apa mudah memahaminya itu, tapi ada satu hal, temperamen, Oh iya, benar. ya kan? Temperamen kan? Terus ada pendataan tentang karakteristik guru. Iya, benar. Saya harus ngisi sesuai karakternya yang temperamen, Apa? atau harus Oh iya, membuat karakternya itu sebaik mungkin dalam gambaran. iya karena ada rujukan moral tadi ya Pak. Nah. Jadi dilema itu ya Pak ya. Itu jadi ibaratnya tantangan Bapak yang harus memang benar-benar bagaimana menyelesaikannya ya Pak ya. Iya. Seperti itu. Kadang-kadang kita punya kedekatan. Iya. Nah itu kita harus ubah. Nah kalau di situ kita lihat ayo dasar ini yang bergambar. Itu dulu kita lihat. Nah gini loh. Ya. Coba berkebanyakan. Ibu berkegiatan. Iya. Itu
Tunjuklah ibu sebagai koordinator. Setelah kegiatan itu selesai, ternyata semua yang dilakukan itu sudah selesai dan uangnya berlebih. Dari perencanaan kita ada uang, anggarannya disetujui oleh kepala sekolah, ya. Terus berjalan dengan baik dan lancar, sukses. Tinggal lebih. Ibu kan punya tim untuk menyelesaikan pekerjaan tadi, kegiatan tadi. Kan? Tim ibu yang solid dan semangat mengerjakan kegiatan itu dalam menyelesaikan tugas ya Pak ya. Jadi nah, Bu, ini kita gunakan untuk makan-makan saja. Ya kan? Iya. Kita sudah bekerja berkeringat-keringat dalam khususnya ini sudah mungkin sampai melewati batas waktu kerja, sudah lembur sedikit, gitu kan? Punya kegiatan apa? Membutuhkan waktu dan tenaga dan serta pemikiran ekstra. Iya. Selesai. Uangnya juga tanggung. Belum banyak-banyak, tapi bisa kita gunakan untuk makan. Itu rujukan moral kita ya. Iya benar Pak. Ya. Satu sisi kita teman kita ini sudah Capek-capek seperti itu ya Pak ya. kita kan ingin juga memberi apresiasi Oh ke mereka. benar. Satu sisi uang ini kan saya laporkan kepada Pimpinan dulu. Iya sebenarnya. nah kalau ketika di pimpinan nanti sampai di pimpinan nanti katakanlah nggak bisa, ini harus kembali masuk ke gimana cara menyampaikannya kepada teman-teman timnya itu. Itu dilema asli Pak. Kalau disampaikan apa adanya, mereka punya tanggapan negatif. Iya benar. Pelit sekali itu kan? Benar Pak. Tak disampaikan dengan apa adanya, ibu ini sampaikan. Kita sama-sama bicara dengan sukses, nggak ada perhatiannya sama sekali dengan kita. Itu kan? Iya benar Pak. Dilema ya. Ada bujukan dalam diri. Iya. Pasti ada bujukan dalam diri kita. Ini memberi apresiasi dengan teman kita tadi. Itu ya Pak ya, berarti tantangan ya. Bagaimana kita nggak bisa sembarang ngambil putusan gitu ya Pak ya. Memang harus ditelaah dulu, ditelusuri dulu ya. Makanya regulasinya harus paham. Aturan-aturan yang ada di kita. Lalu ikuti aturan regulasi yang ada. Tapi kalau selama ini yang saya laksanakan atau mungkin yang cerita Bapak tadi itu tergantung kepala sekolah. Semuanya keputusan di kepala sekolah. Nah, ya kepala sekolahnya kan nggak diterima. Iya, dilema juga. Kalau semuanya itu juga Jadi dia senang melihat acara jalan sukses. Dan karyawan itu bersemangat untuk menyelesaikan tugas ya Pak ya. ternyata sudah selesai dan berjalan dengan sukses, uangnya itu juga lebih. Mereka minta untuk sudah aturan dan hukumnya. Itu tantangannya ya Pak ya, yang kita hadapi ketika kita menjadi seorang pemimpin apapun itu. Ada lagi itu apa namanya, kita ada apa ya dalam regulasi itu. Kita ada sebab satu saat Kalau sudah menggunakan payung hukum itu berarti kita harus menerima kebijakan apapun. ya, regulasinya ada. Maaf selanjutnya nih Pak, apakah selama ini nih Pak ada jadwal tertentu untuk pertemuan seperti itu Pak dengan sebuah sekolah gitu misalkan tentang dilema PKA?
Kalau kita ini sebenarnya selama ini kita ada semacam teman rutin, baik itu secara besar-besaran keseluruhan maupun ada beberapa ucapan itu saya ada teman rutin itu. Jadi ya. Nah sekarang ini saya juga kemarin saya sudah berkonsultasi juga dengan ada tempat di sini salah satu sekolah di sekolah ini menjadi pilot project untuk Kombel sebenarnya. Nah, saya juga mulai untuk belajar itu untuk menerapkannya seperti itu. Nah, komunitas belajar itu juga itu untuk membagikan semangat-semangat. Oh iya, Terus bagaimana mereka bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan itu ya Pak kegiatannya Pak ya untuk Nah, kita coba pakai Kombel. Kombel ya Pak ya. Komunitas belajar. Jadi bisa berbagi ilmu, berbagi pengalaman. Dan juga bisa berdiskusi Iya, benar. mencari solusi terhadap kendala yang dihadapi. Berarti sudah ada ya Pak yang dan akan dilakukan ya Pak ya. Selanjutnya Pak, apakah ada faktor-faktor nih Pak yang bisa mempermudah Bapak dalam mengambil keputusan? Oh iya, faktor yang akan mempermudah kita dalam mengambil keputusan itu satu, regulasi yang sudah ada. Yang kedua, itu kan adanya komunikasi yang intens terhadap baik middle manager maupun low manager. Kita satu intens komunikasinya. Itu akan seperti itu. Sehingga iya, ketika blok mengambil keputusan sebenarnya apapun kita Sama-sama gitu ya. sama sesuai dengan baik. Masalahnya aman dan ibaratnya keputusan itu kita laksanakan bersama-sama sesuai dengan tupoksi yang sesuai dengan regulasi dan aturan yang ada. Betul. Dari hal ini Pak, pembelajaran apa dan pengalaman apa sih Pak? Yang terakhir nih Pak ya, pertanyaannya ini pembelajaran yang dapat Bapak petik ketika mengambil keputusan di dalam memilih etika sekolah. Dalam diri etika yang juga membantu pengalaman kita. Iya, pengalaman dan pembelajaran yang Bapak dapat ketika menyelesaikan permasalahan ini. Kita itu ternyata pengalaman yang saya dapat makin ruwet kendala-kendala yang ada itu ketika bisa kita menyelesaikan itu semakin besar rasa kepuasan kita. Dan ketika kita bisa membantu rekan-rekan kita ini untuk menyelesaikan atau bersama-sama menemukan solusi dari kendala yang ada itu juga punya taktik. Jadi kesenangan dan kepuasan kita tidak boleh juga. Dengan cara bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada ya Pak ya. Mungkin banyak pembelajaran yang saya Banyak sekali itu sebenarnya kan kebijakan atau keputusan yang kita ambil pada saat ini terkadang ini juga menjadi referensi untuk jangka panjang gitu ya Pak ya. bertemu dengan permasalahan atau kendala atau dilema yang hampir sama. Kita sudah punya referensi kemarin ketika ambil keputusan seperti itu yang penting. Itu jadi pengalaman ya Pak ya untuk selanjutnya. Terima kasih banyak Pak. Banyak pelajaran yang saya dapatkan dari sini. Saya sebagai guru juga di sini mungkin ada dilema etika terhadap siswa juga. Mungkin kami bisa nanti lebih lagi untuk mempelajari bagaimana cara mengambil keputusan yang bijak. Kuncinya bijak ya Pak, gitu ya Pak ya. Bijak mengambil keputusan, tidak berpihak ke siapapun. Ya, jadi gitu saya juga masih kita kan tidak boleh berhenti belajar. Saya selaku kepala sekolah
kita ada wacana MPKS. Oh iya. Nah, di wacana MPKS itu saya termasuk yang junior. Iya, jadi saya harus banyak diberikannya. Rekan dengan teman-teman kepala sekolah yang jauh lebih dulu menjadi kepala kelas dan itulah sudah berbagai macam tantangan dan ya hal-hal yang dihadapi itu. Nah, dari pengalaman mereka itu kita bisa berdiskusi, kita bisa bertanya dengan mereka, ya, bisa berkonsultasi dengan mereka untuk menjadi organisasi kita. Semangat untuk selalu belajar ya Pak ya. Dan kami juga semangat untuk belajar. Bapak terima kasih waktunya Ya, Pak. sama-sama. Mungkin setelah ini masih banyak ilmu-ilmu yang kami harus pelajari dari bagaimana cara mengambil keputusan. Pengalaman-pengalaman yang Bapak sudah pernah lakukan dan rasakan Pak. Terima kasih banyak Pak atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.